Hai, selamat malam teman Bakudaya. Selamat datang di webinar Bakudaya bulan Juli. AI for HR, Stay Sharp, Stay Relevant. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama malam ini. Saya Reni, senang sekali akan menemani jalannya acara kita. Sebelum kita mulai, saya sampaikan terlebih dulu 3 hal terkait pelaksanaan webinar malam ini ya. Pertama, agenda akan ada paparan talk show diikuti dengan tanya jawab. Sepanjang sesi, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kedua, tanya jawab. Pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya jawab. Jadi, silahkan tuliskan pertanyaan melalui form Q&A yang kami bagikan di kolom chat Zoom. Dan yang ketiga, sertifikat. Bagi teman Bakudaya yang mengikuti keseluruhan webinar dan menginginkan sertifikat kehadiran, informasi lengkap akan disampaikan di akhir sesi. Teman Bakudaya, kita hidup dalam era di mana teknologi berkembang jauh lebih cepat dari sistem organisasi. Banyak yang mengira bahwa teknologi seperti AI hanya urusan tim IT atau data analis. Padahal, justru HR lah yang punya peran strategis dalam menjembatani teknologi dan manusia. Dan AI tidak menunggu HR untuk mengejar ketertinggalan. Masa depan adalah milik mereka yang mulai mengasah kemampuannya dari sekarang. Kabar baiknya, AI bukan hanya untuk perusahaan besar. Banyak tools AI yang tersedia, mudah dipelajari, dan bisa langsung dipakai oleh HR sehari-hari. Nah, malam ini kita akan belajar bagaimana HR bisa tetap tajam, tetap relevan, dan tetap manusiawi, dengan pendekatan yang praktis tentunya. Teman Bakudaya, webinar malam ini dipersembahkan oleh Bakudaya, HR Consulting yang memiliki tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization. Bakudaya mendorong HR untuk tidak sekedar jadi pengguna teknologi, tetapi menjadi penggerak perubahan. Menggunakan AI bukan untuk menggantikan, namun untuk semakin memberdayakan. Kami di Bakudaya percaya bahwa transformasi organisasi berbasis teknologi tidak bisa lepas dari transformasi mindset dari manusia-manusia dalam organisasi tersebut. Nah, sebagai bagian dari visi Bakudaya, kami secara rutin menghadirkan narasumber inspiratif melalui webinar seperti malam ini untuk berbagi insight dan terus menghidupkan komunitas pembelajar yang siap menghadapi tantangan dengan lebih matang. Baik, teman Bakudaya, sebelum kita masuk ke sesi utama yaitu talk show, izinkan saya memperkenalkan moderator talk show yang setelah ini segera kita mulai. Sebelumnya kita akan bersama-sama melihat CV dari moderator kita. Bukan hanya sosok di balik lahirnya Bakudaya, tapi juga praktisi human capital management yang sudah lebih dari 25 tahun mendampingi berbagai organisasi bertransformasi. Ibu Maria Agustina Samperuru atau akrab disapa dengan Mbak Pepi, founder sekaligus CEO Bakudaya. Beliau masih menjalankan peran di berbagai posisi strategis, salah satunya di Komite Nasional dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perumbulok. Mengawali karir sebagai rekrutmen spesialis, perjalanan Mbak Pepi berkembang hingga memimpin program talent dan performance management di perusahaan multinasional, BUMN, dan juga swasta di berbagai industri. Pengalaman panjang beliau menguatkan bahwa transformasi organisasi selalu berakar pada transformasi manusianya. Mbak Pepi juga merupakan Associate Certified Coach, ACC, dari International Coaching Federation,
yang mengukuhkan pendekatan beliau dalam mengembangkan organisasi untuk senantiasa berpijak pada keseimbangan sistem dan manusianya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung saja sambut moderator malam ini, Mbak Pepi Samperoro. Selamat malam, Mbak Pepi. Halo Mbak Reni, thank you banget sudah diperkenalkan. Dan thank you juga nih Mbak Reni sudah membuka webinar kita dengan hangat dan semangat. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak. Selamat malam teman Bakudaya. Senang sekali bisa berada di sini bersama teman Bakudaya dalam webinar bulan Juli ini dengan tema AI for HR, Stay Sharp, Stay Relevant. Dan teman Bakudaya dapat mengajukan pertanyaan dengan mengisi form yang linknya di-share berikut ini selama sesi webinar ini berlangsung. Silahkan nanti teman Bakudaya langsung mengisi link untuk Q&A formnya ya. Nah, saya sendiri merasa bahagia sekali malam ini bisa menemani teman Bakudaya semua dalam sesi talk show malam ini dalam webinar kita. Seperti yang tadi sudah kita dengar di awal, tema kita ini sangat relevan dengan percepatan teknologi yang luar biasa. Lagi-lagi AI bukan hanya milik tim IT atau data science, tetapi kini sudah menjadi bagian penting dari strategi HR. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita perlu mulai menggunakan AI, tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan AI secara cerdas, praktis, dan relevan, meski dengan keterbatasan waktu, tim, dan anggaran. Nah, malam ini kita akan belajar dari salah satu pemimpin yang sangat kita hormati dan dikenal karena kepeduliannya dalam mendorong transformasi HR, khususnya dalam penguatan literasi digital dan kolaborasi strategis. Beliau akan mengajak kita melihat contoh konkret, ide-ide kreatif hingga strategi sederhana yang bisa kita mulai, bahkan besok pagi bisa langsung kita terapkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya mengundang narasumber utama kita malam ini. Namun sebelum beliau hadir di depan kita, saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu. Aha, baik sekali. Aha. Ibu Putu Wisudantari. Putu Wisudantari Partami. Atau yang lebih akrab disapa dengan Mbak Ami. Saya sendiri biasa memanggil beliau dengan sebutan Mbak Ami. Jadi lebih akrab gitu ya. Saat ini Mbak Ami menjabat sebagai Head of People Acquisition and Organization Development, sekaligus Interim Chief People Officer di Dana Indonesia. Beliau adalah seorang profesional HR dengan pengalaman lebih dari 16 tahun, termasuk 9 tahun di industri startup teknologi yang bergerak cepat dan dinamis. Mbak Ami dikenal karena kepiawannya dalam membangun infrastruktur HR dari nol serta mengelola proses pertumbuhan dan scaling organisasi terutama dalam lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan penuh tantangan. Ia juga memiliki pengalaman luas dalam menangani dinamika organisasi dan stakeholder yang kompleks mulai dari level operasional hingga strategis untuk mendukung inisiatif transformasi organisasi. Kolaborasi beliau dengan jajaran C-level dan senior leaders lintas industri mulai dari teknologi tinggi, keuangan, perbankan, regulasi, hingga compliance telah memperkaya perspektifnya dalam membangun strategi HR yang relevan dan berdampak. Beliau menyelesaikan studi psikologi di Universitas Indonesia
Dan malam ini kita akan belajar langsung dari pengalaman beliau dan insight beliau dalam membekali HR agar tetap tajam relevan di era kecerdasan buatan atau AI. Sekali lagi, langsung saja kita undang Mbak Ami dan langsung saja kita lihat berikut ini. Monggo Mbak Ami. Juga ya, dan semua tim dari Bakudaya senang banget bisa di sini. Benar-benar, aku juga senang banget bisa mengundang Mbak Ami hadir dengan tema yang tidak umum ya, AI for HR, stay sharp, stay relevant. Ini sebuah tema yang sangat menarik banget nih. Banyak banget teman Bakudaya yang sangat antusias untuk segera menyimak insight dan pengalaman panjang Mbak Ami dalam kaitannya dengan AI dan HR. Jadi aku langsung serahkan aja ya Mbak Ami ya ke Mbak Ami. Silahkan. Sip. Thank you Mbak Pepi. Selamat malam untuk semua peserta. Kita bilangnya teman Bakudaya ya. Saya excited sekali ada di sini pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa yang sedang di perjalanan ke rumah, lagi di transportasi umum mungkin atau lagi di jalan. Saya mengapresiasi sekali waktunya dan juga niatnya untuk hadir dan terus belajar di jam segini, jam 7. Tapi koreksi sedikit sih mungkin Mbak Pepi, saya pengalamannya di AI tidak panjang ya, karena cepat sekali memang transformasi ini seperti halilintar. Jadi kayaknya udah harus cepat-cepat semuanya belajar AI. Dan ya, aku bakalan share beberapa hal di sini, dan kalau nanti ada kesempatan untuk berdiskusi dengan tim Bakudaya dan juga para peserta yang lain, yuk monggo kita sama-sama belajar ya. Oke, aku bisa share screen berarti ya sekarang ya. Yes, silahkan. Oke. Sudah tampak. Sudah tampak, baik. Yes. Oke, ya temanya AI for HR pada malam hari ini, stay sharp and stay relevant. Ini memang satu topik yang sepertinya jadi trending topik di mana-mana ya. Dan saya berharap bisa belajar juga bareng dengan peserta hari ini. Sedikit tentang background-nya, kaitannya kenapa sekarang hidup saya berhubungan dengan berbagai macam tentang teknologi. Saat ini saya berada di perusahaan namanya Dana Indonesia. Kami adalah teknologi financial company yang memiliki misi untuk mentransformasi masyarakat, khususnya di Indonesia, supaya memiliki gaya hidup finansial yang sehat, ya, dan bisa menjadi jembatan menuju inklusi keuangan, menjadi Indonesia cashless society. Dan kenapa penting dan berhubungan sekali pengalaman saya sebagai HR profesional dan juga teknologi di industri kami, karena teknologi industri dan juga finansial industri memang salah dua dari beberapa industri yang paling berdampak terhadap transformasi digital, khususnya AI dan algoritma ya. Memang 60% dari populasi tim kami itu adalah digital talent, software engineering, dan data science juga gitu. Dan mungkin sedikit data dan fakta nih tentang Indonesia. Saya juga karena di Dana banyak belajar juga bahwa jumlah populasi di Indonesia itu kan sudah lebih dari 200 juta ya. Rekan-rekan sekalian, bahkan udah 181 juta kalau nggak salah, saya sempat cek. Dan data dari Bank Dunia itu memang menyatakan bahwa lebih dari 45%, sekitar 48-49% populasi di Indonesia itu belum memiliki akses ke bank, atau istilahnya unbanked population. Dan data dari OJK sendiri juga
memaparkan bahwa lebih dari 60% yang namanya ATM, kemudian cabang, dari, bank sendiri, itu banyak berkonsentrasinya di Pulau Jawa, lebih dari 60%. Nah, kenapa itu penting, sekali yang namanya inklusi keuangan? Karena perlu diingat bahwa yang namanya ekonomi itu, roda ekonomi akan berputar melalui transaksi keuangan. Jadi ketika, semua masyarakat memiliki akses untuk membayar, bukan cuma untuk kebutuhan personal, tapi juga untuk, small medium enterprise ya, warung-warung dan sebagainya, itu akan sangat, berguna sekali untuk memutar roda keuangan, apalagi untuk negara sebesar Indonesia dengan, kepulauan yang sangat luas gitu, dan peran penting dari teknologi bisa menjembatani akses-akses yang mungkin tidak mudah, untuk dibuat dengan fisik ya, buka cabang di berbagai pulau dan sebagainya gitu. Itu menjadi, sarana untuk menutup, gap tersebut gitu. Nah, makanya yang namanya inovasi itu memang menjadi bagian dari keseharian, kami di tim kami. Jadi memang produk-produk yang ditawarkan juga memberikan akses kepada siapapun, tanpa memandang, kelas dan sebagainya, selama punya KTP, tidak perlu untuk melakukan yang namanya investasi itu harus punya modal yang besar, tapi dengan teknologi, mmm, orang-orang bisa memiliki akses untuk melakukan pembayaran, menerima dana, mengirimkan dana, membuka usaha, dan menerima proses pembayaran dengan lebih mudah dan juga aman gitu. Jadi, bisa dibilang adalah sebuah keniscayaan bagi kami, suka tidak suka, mau nggak mau, HR-nya juga harus paham apa sih teknologi yang dipakai di keseharian dan bagaimana teknologi itu sendiri bisa membantu kami sebagai HR profesional untuk menjalankan tugas dengan lebih baik lagi. Oke, nah, kita ada beberapa pokok bahasan pada hari ini. Saya berusaha untuk membagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama, ada bahasan tentang fundamental AI itu sendiri apa. Kita ngomongin AI di mana-mana bicara tentang AI, tapi AI itu apa sih? Dan bagaimana sebenarnya AI itu berfungsi, bagaimana dia bekerja, dan, ini akan menjadi landasan yang sangat penting sebelum kita bicara tentang sebelum kita bicara tentang, jenis-jenisnya itu seperti apa ya, gitu. Nanti, saya juga ada beberapa aktivitas mungkin yang bisa interaktif dilakukan oleh peserta. Saya akan mengundang, teman-teman juga untuk, join nanti di aktivitas, tersebut. Nah, untuk poin nomor 2 itu terkait dengan future of work. Nah, seperti apa sih dunia kerja masa depan itu dan mengapa, HR, SDM atau semua profesi-profesi yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia itu juga perlu siap, menghadapi, future of work ini. Dan, poin ketiga adalah bagaimana kita bisa merumuskan strategi dan juga taktik yang kreatif dalam hal pembelajaran, tidak hanya untuk, tim kita, tidak hanya untuk, karyawan kita, tapi bagaimana kita bisa memulai dari diri kita sendiri ya, di upskilling under pressure. Oke, nah, masuk ke pokok bahasan yang pertama, saya akan mengundang teman-teman di sini untuk, join ke Mentimeter. Di sini ada QR code-nya, bisa juga masuk ke menti.com dan tinggal dimasukkan kodenya di sini, nomornya 4555, kemudian 5755. Saya ulang 4555, 5755, atau bisa di-scan aja QR code-nya untuk bisa langsung ke Mentimeter. Dengan ada pertanyaan di sini, apa sih ketakutan terbesar, teman-teman di sini tentang AI? Baru mulai udah takut terbesar gitu ya, agak bombastis sedikit di awal-awal, mohon maaf. Saya akan, stop share, sedikit dan mungkin saya bisa share juga link-nya di chat kalau memang memungkinkan, sebentar. Oke.
Kalau ada yang belum join, mungkin bisa masuk melalui link ini juga. Saya akan mengganti screen. Sebentar. Oke. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya sudah melihat ada beberapa jawaban di sini. Oke, kehilangan pekerjaan, menggantikan SDM, aktivitas manusia tergantung atau terganti mungkin ya. Oke, mengurangi pekerjaan manusia, manusia tidak lagi berguna. Aduh ya, ini semua eksistensialisme, menggantikan manusia, kemudian less empathy. Oke, AI menguasai manusia dan ketimpangan keterampilan. Oke. Menurunkan tingkat literasi. Oh, oke. Menarik ya, terima kasih. Oh, mengurangi koneksi, mungkin koneksi antar manusia kali ya. Dan ada kaitannya juga dengan less empathy. Oke. No human connection. Itu ya menarik, saling terhubung ya dengan less empathy. Terima kasih. Kemudian ada yang baru lagi kah? Manusia tidak lagi berguna menggantikan pekerjaan. Manusia jadi dingin, ya robot ya, semua jadi nggak mikir lagi kalau mau berelasi satu sama lain. Oke, ya ini bukan hal yang baru tentunya terkait dengan kecemasan-kecemasan dan ketakutan-ketakutan tentang AI ini seperti apa. Saya juga tidak bisa memungkiri bahwa peran sosial media dan media sendiri juga memberikan banyak input mengenai dampak atau disrupsi AI sendiri ya. Oke, baik. Saya akan kembali ke slide utama di sini. Terima kasih atas partisipasinya, udah dapat gambaran dari teman-teman di sini sendiri seperti apa kondisi pemahamannya tentang AI dari sisi dampak-dampaknya. Sedikit komen mungkin tentang ketakutan-ketakutan tersebut sangat wajar sekali. Ini memang satu kondisi di mana bisa saya bilang resiko untuk tidak menggunakan atau resiko untuk tidak mengutilisasi teknologi itu sama besarnya dengan resiko kalau menggunakan. Jadi kalau pakai nggak pakai itu resikonya sama-sama besar gitu ya. Dan saya pernah mendapatkan satu informasi di zaman dahulu kala ketika pertama kali yang namanya kalkulator itu diciptakan, itu juga ada banyak sekali yang menentang, terutama para profesor-profesor dari universitas-universitas terkemuka, di mana mereka takut juga kehilangan pekerjaan gitu, karena yang namanya kalkulator ya zaman dulu orang mau ngitung-ngitung ya hitungnya semua manual gitu ya, kemudian diciptakanlah kalkulator dan itu menimbulkan satu keresahan yang sangat mendalam di banyak profesi gitu. Saya percaya yang namanya siklus itu akan selalu ada dan penting sekali untuk kita start awal adalah benar-benar membekali diri dengan informasi gitu ya, bukan dengan hoax atau ketakutan-ketakutan lain gitu. Jadi memang salah satu antitesisnya ketika kita cemas dan takut itu adalah benar-benar mencari informasi yang tepat guna juga gitu. Oke, so saya lanjutkan di sini. Nah, ke bagian pertama tentang AI fundamental. Jadi ada banyak experience atau pengalaman-pengalaman yang saya sendiri mengalami gitu ya. Ekspektasi tinggi dengan berbagai macam hype dan juga tren tentang AI nanti bakalan bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tapi ternyata dari sisi ekspektasinya
kok nggak sesuai sama ekspektasi ya gitu. Nah mungkin kalau dari pengalaman saya yang paling simple saja, saya suka eksperimen dengan foto juga ya misalnya. Jadi ini adalah salah satu gambar dan saya yakin waktu itu adalah dari teman-teman di sini yang juga ikut ke dalam trennya ketika pertama kali ChatGPT mengupgrade fitur image generatornya mereka ya, dan betapa dalam tanda kutip mudahnya kita membuat sesuatu hanya dengan instruksi teks. Kita menulis sesuatu tiba-tiba keluar gitu, atau kita bisa copy satu gambar kemudian bisa ditranslate dengan nuansa gambar tertentu. Ini ceritanya anime lah ya gitu. Nah ini kondisi pengalaman saya sendiri ketika saya berusaha untuk merubah satu foto asli itu menjadi temanya adalah anime gitu. Dan kenapa ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Karena kondisinya adalah seperti ini. Jadi gambar aslinya itu adalah yang ada di kanan, sedangkan hasilnya itu adalah yang di kiri gitu. Nah, kalau dilihat dihitung jumlah orang yang ada di kiri sama yang di kanan itu beda ya. Yang asli itu jumlahnya ada 7 orang, sedangkan yang di kanan itu ada 7 orang, sedangkan yang di kiri itu ada hanya 5. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada logo di sana muncul dan tidak ada sama sekali instruksi di mana saya meminta untuk ada gambar anjing di sana gitu ya. Tapi ini adalah salah satu bentuk bagaimana AI itu punya limitasi-limitasi dalam hal mentranslate informasi gitu. Ada yang namanya halusinasi. Nanti saya bakalan share juga secara teknis itu apa. Tapi kelihatan di sini bahwa itu bukan tidak tepat. Apa yang saya minta dengan apa yang keluar itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Bahkan ada penambahan yang tidak sesuai. Bahkan tidak ada instruksi, ada penambahan gambar anjing malah ada di sana. Mestinya ada 7 orang, yang keluar malah ada hanya 6 orang saja gitu. Ini adalah salah satu contoh simple ya. Nah, terkait dengan AI, mungkin satu analogi yang saya bisa pakai untuk menggambarkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu seperti apa. Mari kita bayangkan komputer itu seperti anak kecil yang belajar dengan cara mengamati ribuan contoh. Ketika dia mulai tahu berbagai macam stimulus ya, dan dia juga mampu mengenali pola-pola. Misalnya pola wajahnya ayah sama ibu tuh seperti apa sih gitu. Pola huruf, bedanya huruf A, B, C itu seperti apa. Suaranya nenek, suara kakek, suara-suara yang lain itu seperti apa. Gambar kucing atau gambar burung itu kayak apa. Warna merah, kuning, hijau, atau caranya manusia bicara, caranya memberi salam, bye-bye itu artinya apa. Dan kalau belajar bahasa Indonesia itu kayak gimana. Kalau ada anak yang diajarkan multilingual atau lebih dari satu bahasa itu juga seperti apa gitu. Jadi bayangkan bahwa komputer di sini itu belajar dengan mengamati berbagai macam pola, sama halnya ketika seorang anak kecil itu belajar untuk mengamati pola-pola baru dari awal sampai dia bisa memberikan label bahwa ini adalah ayah, ini adalah ibu, ini adalah huruf A, ini adalah huruf B, ini adalah waktunya makan, ini adalah waktunya buat jalan-jalan dan sebagainya. Ya, membuat pola dan mengenali pola dan membuat koneksi satu sama lain. Itu sama. Kuncinya adalah mengenali pola, ya. Nah, ada 3 poin di sini di mana saya bisa mengutip ini dari yang namanya Bapak Ivan Resnikov PhD. Yang pasti ini ahli AI-nya beliau ya, bukan saya, tapi saya belajar dari beberapa sumber dan sengaja untuk mengutip beliau di sini karena menurut saya relevan dan bisa berguna sebagai dasar pembelajaran ya. Jadi dari pengenalan pola yang tadi berlanjutlah ke
prediksi. Jadi AI dilatih dengan berbagai macam contoh, berjutaan atau miliaran gambar kucing dan mana yang bukan kucing. Nah, kemudian mengenali pola, dilatih dengan membedakan antara kucing dan bukan kucing, modelnya memeriksa ini ada foto baru, ada kemirikan pola walaupun warnanya berbeda, tapi dia akan memutuskan bahwa ini kucing, yang ini anjing. Nah, kemudian mereka akan membuat pola baru, si AI ini akan membuat pola baru, makanya ada istilah yang namanya generative AI. AI yang bisa membuat sesuatu baru. Jadi dari satu input kata-kata, dia bisa untuk membuat kata-kata baru atau kalimat baru atau dalam bentuk menjadi kayak tadi, dari kata-kata, dari teks menjadi gambar. Dia mengenerate atau membuat sesuatu seperti halnya ChatGPT. Dan model tersebut memprediksi kata-kata berikutnya sehingga tampaknya kayak bisa nulis kalimat baru gitu. Jadi dia mencerna apa yang kita tulis, jadi terkesan kayak manusia, padahal sebenarnya it's not intelligence, itu bukan sebuah kecerdasan, karena ada konteks prediksi di sana. Nah, otak dari bahasa AI itu istilahnya adalah Large Language Model atau LLM. Nah, ini model raksasa yang dilatih miliaran triliunan data dalam bentuk apapun, suara, teks, gambar, ya. Dan cara kerjanya adalah statistik. Teman-teman. Jadi dia menebak kata yang paling mungkin muncul selanjutnya. Jadi mainnya adalah probabilitas. Makanya dari sekian banyak kata-kata, dia akan memprediksi setelah kata A itu akan kira-kira kemungkinan kata yang keluar apa. Karena yang ditrain adalah semua data yang ada di internet. Ya kita udah ada internet, udah beberapa dekade ya, jadi terbayang ada beberapa data yang sudah bisa diakses dan dijadikan bahan pembelajaran oleh AI ini gitu. Makanya AI juga bisa keliru karena memang bermainnya probabilitas. Dia tidak mengenal fakta yang pasti karena dia melakukan perhitungan statistik probabilitas gitu. Nah, AI jadinya juga bisa bersifat adaptif. Dia bisa menyesuaikan jawaban dengan konteks percakapan pengguna. Jadi kalau kita minta dia tolong bahasanya lebih formal, dia bakalan bisa untuk memahami formal itu apa, dari probabilitas formal itu kayak gimana, atau mau lebih casual dong kata-katanya, itu dia bisa menyesuaikan berdasarkan instruksi tersebut. Nah, kenapa penting untuk tahu dasar dari AI fundamental ini? Karena tadi ya, kita jadi paham dan mengukur ekspektasi ketika kita menggunakan satu alat atau satu tools. AI bukan magic, AI bukan sihir. Dia adalah tools yang bekerja dengan sangat baik pada pola-pola yang bisa terlihat, tapi untuk hal yang sifatnya kompleks, pusing dia juga gitu. Semakin sering dikasih tambah puyeng, malah hasilnya nggak bagus. Itu kalau mau dicari, ada banyak hasil penelitian di mana di level kompleksitas pekerjaan-pekerjaan tertentu, performance AI justru bakal lebih turun dibandingkan dengan tipe-tipe pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih horizontal ya, atau lebih transaksional. Nah, mengapa juga penting? Ini penting untuk kita yang relevan sekali dalam konteksnya human capital atau HR, memahami potensi bias dan mencegah bias. Karena ketika model atau tools-nya dilatih dengan data yang berat sebelah, hasilnya juga akan berat sebelah gitu. Kalau isinya CV ditrain dengan CV-nya cewek semua gitu kan ya, itu bisa jadi akan hasilnya berat sebelah. Dia tidak akan memahami beberapa poin-poin penting dari gender laki-laki gitu. Nah, penting juga untuk memahami bahwa kedepannya kolaborasi optimal itu penting antara manusia dan juga mesin ya. Kita tidak bisa menolak, mengatakan nggak, saya nggak mau gitu. Karena ini kita sedang berada di revolusi industri 4.0, di mana ini setara dengan ketika mungkin mesin uap kemarin ditemukan. Impact-nya tidak hanya akan terkait pekerjaan, tapi dari sisi bagaimana kita berinteraksi sehari-hari gitu ya. Kalau mungkin mirip ketika pertama kali internet itu ada, bahkan lebih besar ketika pertama kali yang namanya personal computer itu pertama kali diciptakan gitu. Kita sedang berada di satu kondisi yang memang
transformational sekali. Jadi kalau kita bilang saya nggak mau kerja pakai teknologi atau saya nggak mau sama sekali berhubungan dengan AI, itu akan sulit sekali ke depannya. Kita tidak akan bisa untuk menghindari hal tersebut. Nah, beberapa contoh-contoh sederhana nih dalam kehidupan sehari-hari ya, sebenarnya kita sudah terekspos dengan yang namanya AI jauh sebelum yang namanya ChatGPT itu ada gitu. Nah, kita pasti semua punya email lah ya, di mana ada fitur filter spam email. Karena tadi kunci dari kerjanya AI itu adalah dengan mengenali pola. Dia mengenali kata dan alamat pengirim sehingga output yang dihasilkan adalah folder spam itu dia bisa langsung secara otomatis diisi berdasarkan alamat-alamat email yang mungkin aneh atau gak nyeleneh gitu ya. Nah, nonton Netflix juga tuh mungkin pernah ngelihat kalau komentar sukanya sering nonton film apa, terus tiba-tiba yang keluar di halaman awal Netflix-nya isinya yang itu-itu aja gitu. Karena memang ada machine learning di sana, di mana riwayat tontonan kita dan beberapa jutaan pengguna yang lain itu di-combine dengan satu formula tertentu sehingga bisa memberikan rekomendasi, mungkin ini nih daftar film yang si Ami bakalan suka juga nih gitu. Ya, untuk meningkatkan interaksi lah di dalam aplikasi gitu. Nah, aplikasi kamera ponsel juga ada AI-nya. Jadi ketika mengenali bentuk wajah dan cahaya, kalau seandainya agak malam terus langsung otomatis tiba-tiba langsung jadi lebih terang gitu ya. Itu dia mengenali pola cahaya, pola bentuk dan kondisi di sekitar sehingga bisa membuat decision otomatis untuk membuat terang atau tidak gitu. Nah, poin di sini yang saya mau tekankan adalah AI adalah mesin pengenal pola dengan skala yang luar biasa, dengan data yang benar-benar luar biasa banyak. AI itu belajar, dia menebak dan beradaptasi dari data yang dia cerna. Nah, poinnya di sini juga semakin banyak dan berkualitas data dan pola yang dipelajari, semakin cerdas keluaran yang dihasilkan. Garbage in, garbage out. Ya, makanya mungkin kita bakalan bisa mengcompare tuh kalau seandainya pola pertanyaannya kita seperti apa, di-compare dengan pola pertanyaan mungkin dari orang yang expert di area tertentu, itu pasti akan ke-train ChatGPT atau Gemini-nya beda hasilnya, karena mereka udah terbiasa dengan input-input yang berbeda, kata-kata yang berbeda, referensi yang berbeda. Nah, tapi poin akhirnya adalah tetap perlu yang namanya pengawasan, human in the loop, atau perannya manusia untuk membuat keputusan yang lebih akurat, etis dan juga relevan dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan, itu menjadi lebih penting sekali gitu ya, karena tidak semua pekerjaan itu mudah untuk diotomatisasikan dan tidak semua juga secara ekonomis itu murah. Secara murah dalam artian biaya dan juga waktu ya untuk dibuat otomatis gitu. Istilah tidak semudah itulah Ferguson gitu ya. Tapi memang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, kondisi Gen AI sekarang memang transformatif sekali. Jadi bisa dilihat dalam beberapa bulan terakhir mungkin ada banyak sekali pemain-pemain baru dan tidak hanya dari Barat saja atau dari Amerika saja yang biasanya teknologi AI menjadi sesuatu yang sangat didominasi lah ya oleh negara-negara Barat, tapi juga banyak inovasi-inovasi yang datang dari negara-negara Timur seperti halnya Cina, karena semua benar-benar berkompetisi untuk bisa menghasilkan teknologi yang lebih baik, lebih murah dan juga lebih inklusif, bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, saya mau memberikan analogi kembali dari istilah Jagged Frontiers Technology. Ini dari bapak yang baru ya, namanya Pak Dr. Fabrizio Dell'Acqua dari Harvard Business School di tahun 2023. Nah, beliau mengkoinkan satu istilah AI itu adalah Jagged Frontiers.
atau teknologi yang bergerigi bukan lurus gitu. Jadi memang perlu ada area-area yang kayak tadi saya bilang perlu ada human-nya gitu. Nah, kalau analoginya di sini ini mau ngomong stay sharp, ini pakai istilah saya juga kebetulan saya pakai contohnya pisau dapur ya. Ini pisau dapur yang canggih banget misalnya. Nah, pisau dapur ini ketika dia dipakai untuk memotong sayur atau ya untuk makanan ya, dia bisa melakukan dengan cepat, rapi, dan juga kayaknya seamless, nggak ada usaha sama sekali gitu karena tajam dan oke lah gitu. Nah, tapi kalau dipakai buat membuka kaleng, ya itu bisa berbahaya sekali gitu dan bisa rusak dan bahkan bisa hasilnya bisa berantakan juga gitu. Sama juga dengan poin di mana kalau yang pakai professional chef versus ya yang jarang masak misalnya, walaupun pisau dapurnya semahal apapun atau canggih kayak seperti apapun, hasilnya juga pasti bakalan berbeda gitu ya. Nah, kalau dianalogikan di sini, memotong sayur pisau yang dipakai untuk memotong sayur tadi itu sama halnya dengan menggunakan AI untuk aktivitas-aktivitas atau tugas-tugas yang memang wajar gitu, kayak merangkum dokumen, mengenali wajah, menerjemahkan teks, membuat chatbot ya, mencari ide-ide baru atau idea generator. Itu kalau saya bisa memberikan rekomendasi coba kasih ide 10 ide tentang ABCD dan sebagainya, itu pasti akan sangat bagus sekali AI memberikan ide karena dia adalah otak dari banyak sekali kombinasi data yang bisa distilasi menjadi beberapa ide. Itu saya akan sangat merekomendasikan untuk brainstorming proses ya, dan juga agentic AI atau AI yang bisa mengkombinasikan beberapa proses menjadi otomatis gitu. Nah, dibandingkan dengan membuka kaleng tadi, toolsnya sama dengan kalau AI kita pakai buat beberapa aktivitas-aktivitas yang ini hanya manusia yang pasti akan bisa untuk melakukan gitu. Contohnya, memahami niat tersembunyi dari satu pesan atau email atau teks gitu kan. Kadang-kadang kalau sering miskom tuh kalau nulis teks atau apa gitu, kok dia nulisnya nggak pakai smiley face ya, lagi marah kali ya gitu. Nah, itu kan overthinking yang kalau ditanya ke AI bisa salah komunikasi lebih parah gitu. Jadi tidak tepat menggunakan AI atau teknologi AI untuk hal-hal seperti itu, atau menilai kreativitas kandidat atau kreativitas siswa atau siapapun gitu, memberikan nasihat tentang etika gitu ya. Wah, itu multi layers dan kompleks sekali tugasnya, yang tidak hanya sekedar memahami menerjemahkan teks saja gitu. Dan penting sekali untuk perannya manusia di sana, yang tadi saya bilang, baik itu chef ataupun siapapun yang menggunakan pisau dapurnya, karena tanpa tangan nggak bisa jalan pisau dapurnya gitu. Jadi perlu diarahin mau pakai motong apa nih, atau malah dipakainya buat hal lain yang nggak terlalu bagus gitu ya, buka kaleng gitu dan sebagainya. Tapi perlu ada tangan manusia di sana yang mengarahkan alat ini, si pisau dapur ini, untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Jadi itu hubungannya antara menggunakan teknologi AI dalam konteks ini. Oke, nah saya mau mengundang kembali peserta di sini. Saya butuh 2 orang volunteer kali ya, dan ini ada aktivitas prompt battle. Jadi saya akan mengundang 2 orang volunteer pertama, di mana nanti saya akan memberikan satu tugas simple di ChatGPT, tapi nggak usah khawatir, tugasnya nanti simpel aja. Tapi yang pertama mungkin saya butuh 2 orang volunteer pertama untuk bisa bersama saya di aktivitas ini. Mungkin ada yang mau angkat tangan atau memvolunteerkan diri? Ayo teman baku daya, langsung raise hand aja, nanti Iya. perlu berbicara atau enggak?
Mbak Oh, Ami? nggak perlu. Nggak perlu. Oke, yang Nggak perlu, penting tidak perlu listener bicara, aja. tidak perlu mungkin membuka kamera, tidak apa-apa. Oh, oke, siap. Itu akan lebih mempermudah. Yuk, teman Baku Daya, jangan ragu-ragu. Mari langsung raise hand aja. Oke. Tugasnya simple sih, saya hanya akan minta untuk membuat, mengetik prompt kali ya, apa namanya, saya kasih, clue-nya di sini. Jadi, intinya adalah mari kita coba untuk membuat job description. Nanti saya akan kasih clue untuk sebuah job deskripsi di satu posisi di HR lah ya. Oh, terima kasih Pamungkas sudah mengangkat tangan, terima kasih atas sudah Pertamax mengangkat tangan, oke. Challenge accepted. Saya tunggu satu lagi. Oh, ada Nur juga, Nur Rahmawati. Terima kasih. Lengkap sudah laki-laki dan perempuan. Nah, ini suka saya diversity ya, gitu. Oke, saya sudah dapat dari Nur dan juga tadi siapa? Pamungkas ya. Oke, Mbak Pepi, saya mau tanya untuk dua peserta ini apakah bisa mengetik nanti di chat atau di Q&A? Mungkin mereka bisa kirim teks kan ya? Bisa. Bisa ya? Bisa, Oke. yes. Oke. Nah, untuk Nur dan Pamungkas, saya tugasnya simpel aja. Masing-masing dari kalian itu tolong diketik di kolom chat nanti. Nggak boleh nyontek tapi ya. Tolong diketik prompt. Kalian harus membuat job deskripsi posisi HR spesialis di industri logistik di Indonesia. Intinya hanya itu saja dari saya. Silahkan berkreasi, silahkan buat prompt untuk membuat job deskripsi posisi HR spesialis industri logistik di Indonesia. Nah, silahkan diketik promptnya masing-masing. Nanti saya akan copy dan saya akan share juga di layar. Saya pakai ChatGPT, nanti kita lihat hasilnya dari dua prompt kalian itu seperti apa. Kita adukan prompt mana yang kira-kira paling favorit hari ini di malam ini ya. Oke. Saya tunggu. Ya, saya ketik di sini HR spesialis, job desk-nya logistik Indonesia. Yang saya minta hanya prompt saja ya. Jadi saya hanya minta instruksinya saja. Nanti saya akan copy ke ChatGPT. Saya nggak minta job description-nya. Jadi hanya instruksi prompt-nya saja itu seperti apa diketik. Terima kasih Mbak Pepi. Oke, di manakah saya bisa melihat kalau Nur dan Pamungkas sudah mengirimkan prompt-nya? Bisa di chat. Ya, Mbak Nur bisa put di chat ke to everyone. Oh ya, oke, bisa. Kayaknya keluar udah langsung job desk satu halaman. Mintanya satu halaman udah kayak extra miles. Nggak apa-apa ya Mbak Nur dan Pamungkas. Saya minta tuliskan di Q&A. Oke. Q&A. Oh, baik. Silakan. Oh, oke. Nur sudah. Oke, Nur di 1 detik lebih awal daripada anonimus ini siapa berarti? Pamungkas ya? Oh, oke. Baiklah, saya sudah mendapatkan
2 prompt dari Nur dan mestinya ini dari Pamungkas juga. Oke, baik. Saya akan share kembali layar dengan 2 chat GPT. Kelihatankah di sini layarnya sekarang? Kelihatan. Kelihatan, ada 2 chat GPT ya. Di sini sama-sama ya, tidak ada yang lebih canggih atau berbayar dan sebagainya ya. Ini sama-sama adil. Saya akan copy dari Nur. Nur tolong bantu cross check bahwa ini Nur dulu ya. Ini adalah prompt dari Nur. Tolong berikan job deskripsi pada posisi HR spesialis industri logistik di Indonesia dengan singkat, padat, dan jelas. Oke. Ini adalah promptnya dari Nur, kita akan run melalui ChatGPT. Nah, oke, sambil dia berpikir dan bekerja, saya lanjutkan dengan Pamungkas. Ini pakai bahasa Inggris, oke ya. Saya copy, betul ya. Saya tidak ada tambah-tambahkan. Create a job desk for HR specialist in logistic industry. Use plain and relatable language. Emphasize personal traits. Maintain clarity, but make it appealing to candidates. Oke. Tip. Oke. Ini menarik sih. Udah pasti kalimatnya berbeda dan ternyata bahasa yang dipakai juga berbeda gitu ya. Oke, ini agak menarik. Karena jawabannya dari ChatGPT adalah seperti ini. Job deskripsi HR spesial industri logistik. Dia hasilnya satu paragraf. Ya, ini dari Nur. Kemudian kalau dari Pamungkas, ini dengan bahasa Inggris, dia membreakdown hasilnya juga sampai dari about us, siapa yang kita cari, who are we looking for, what you'll do, and what you bring, experience and qualification sama why join us. Oke. Bisa kelihatan di sini ya teman-teman bedanya, baik dari dengan dua prompt yang berbeda, hasilnya berbeda, satu menggunakan bahasa yang berbeda pasti. Kalau di sini kita bisa breakdown. Tolong berikan job deskripsi, itu tugasnya, posisinya jelas, industrinya jelas, singkat, padat, dan jelas. Nah, ini benar-benar langsung singkat, padat, dan jelasnya satu paragraf. Ya. Kemudian kalau yang ini sama, use plain and relatable language, ada personal traits, ada maintain clarity, tapi poin di sini adalah make it appealing to candidates. Itu ada beberapa konteks juga yang ditampilkan. Oke, terima kasih untuk 2 teman Bakudaya yang sudah mengangkat tangan. Mbak Pepi, kalau saya kasih nanti dana balance boleh? Untuk 2 peserta. Boleh ya? Oke, nanti aku di akhir aku bisa share ke teman-teman. Oke. Mungkin ada yang mau dari pengalaman ini ada yang mau share observasinya apa yang didapat sebelum aku lanjut ke topik berikutnya. Silakan teman Bakudaya. Dituliskan lagi di Q&A atau raise hand, nanti kami bukakan mic-nya. Boleh. Kalau ada yang mau raise hand boleh, tapi kalau ternyata tadi juga memberikan satu inspirasi mau nanya suatu hal juga boleh, seperti yang Mbak Pepi tadi bilang untuk ditanyakan di Q&A juga ya, nggak harus sekarang. Oh, oke, sip. Aku lanjut kalau demikian. Nah, poin yang kedua ini masuk ke future of work ya. Jadi saya mau menekankan beberapa hal tentang jadi dengan begitu banyak hal implikasinya teknologi sendiri tentang dunia kerja seperti apa. Maaf di sini ada typo, mestinya 5 ya bukan 6. 1 sampai 5. Nah, saya mau membagi menjadi 5 tren makro yang perlu untuk
pahami dan hayati di semua rekan-rekan HR. Nah, yang pertama adalah standar produktivitas baru. Nah, dengan adanya AI dan all of the AI teknologi ini, implikasinya adalah yang namanya pressure untuk meningkatkan produktivitas itu akan menjadi semakin tinggi karena pada kenyataannya memang untuk beberapa tugas-tugas tertentu AI lebih baik daripada manusia. Bahkan ada satu riset yang menyampaikan bahwa kedepannya itu akan semakin banyak orang yang performance-nya naik, ya. Performance-nya semakin naik dan gap antara performance yang tinggi sekali dengan performance yang baik itu akan tipis, tipis banget gitu. Jadi ekspektasi dari industri sendiri terhadap manpower itu juga akan menjadi semakin tinggi, yang namanya produktivitas juga akan menjadi semakin tinggi. Nah, yang kedua, akan ada banyak sekali disrupsi pekerjaan. Nah, salah satu prediksi yang menarik yang saya temukan adalah akan ada krisis suksesi line manager di 4-7 tahun ke depan. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa hint-hintnya di beberapa tahun belakangan yang kalau saya lihat ya. Jadi jumlah line manager yang sesuai dengan ekspektasi itu akan menjadi semakin sedikit gitu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Bukan hanya kaitannya tentang AI saja, tapi ada banyak faktor. Banyak boomer yang pensiun, ada generation gap di sana dan juga experience gap. Kemudian ada yang namanya great flattening ya. Jadi memang di beberapa perusahaan yang namanya middle manager itu semakin lama semakin jumlahnya semakin dikurangi dengan harapan bahwa satu orang itu bisa menghandle lebih dari 5 atau 6 orang gitu dengan flat organizations. Nah, yang ketiga ada karena span of control juga melebar, kemudian tidak semua orang secara passion atau niatnya dari kepala mungkin oke gitu, tapi dari hati nggak mau jadi manajer gitu. Susah ribet, stres gitu. Ada banyak orang yang memilih untuk mendingan nggak usah dipromosikan daripada jadi manajer gitu. Dan lebih banyak generasi-generasi muda untuk lebih memilih jalur individual kontributor daripada harus memilih menjadi people manager. Nah, itu akan bisa menjadi gap ke depannya karena people manager itu tetap akan dibutuhkan, apalagi yang memang memiliki kualitas people management yang baik ya untuk bisa memastikan kualitas pekerjaan, proses checker maker itu berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan research-nya World Economic Forum juga, diperkirakan akan muncul sekitar 170 pekerjaan baru secara global antara tahun 2025 sampai dengan 2030. Dan sekitar 92 juta pekerjaan itu akan hilang, jadi netnya itu ada kenaikan bersih 78 juta pekerjaan. Jadi kita akan expect ada beberapa jenis pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada, ya sama kayak dulu yang namanya UX atau user experience design itu bukan satu hal yang ada dari zaman dahulu kala, tapi itu juga pekerjaan-pekerjaan yang baru. Software engineer juga itu terjadi karena adanya komputansi ya. Jadi memang akan ada beberapa posisi-posisi baru yang muncul karena AI. Nah, sekitar 40% pekerjaan global terpapar AI dan menurut IMF justru malah negara-negara di ekonomi yang maju itu lebih tinggi dampaknya gitu, karena mungkin ini kaitan dengan white collar dan juga blue collar. Ini teknologi ini memang tidak hanya mendisrupt bagaimana kalau dulu di revolusi industri lebih banyak ke blue collar ya, tapi karena ini kaitannya dengan bagaimana satu language itu diproses melalui machine learning, itu tipe-tipe pekerjaan yang white collar itu akan lebih banyak terimpact di negara-negara maju karena populasinya lebih banyak. Nah, frontline support itu bisa benar-benar hilang di 5-7 tahun ke depan. Itu juga menjadi salah satu gap, tidak hanya menjadi PR-nya private sektor saja, tapi ini menjadi pertanyaan besar di semua negara tentang bagaimana kita bisa meredeploy talent-talent
terutama talenta-talenta muda gitu ya, dan di dunia pendidikan juga. Nah, proses pembelajaran juga menjadi adaptif dan agile karena begitu banyak hal yang tidak bisa diprediksi, uh, tidak bisa kita berpatokan pada ya udah belajar ini nanti pasti bakalan bisa gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami proses disrupsi itu menjadi semakin jelas. Tidak banyak hal yang tidak bisa diprediksi untuk kedepannya. Maka itu juga akan menjadi salah satu trigger bagaimana membuat suatu program dan strategi ke depannya juga gitu. Nah, tentu akan ada kaitannya bagaimana perusahaan itu juga berinvestasi terhadap teknologi versus sumber daya manusianya mereka gitu. Tadi di awal saya senang sekali mendengarkan poin bahwa ketika kita bicara tentang transformasi, bukan tidak hanya, tapi yang namanya transformasi itu tidak bisa hanya berpatokan dengan transformasi tool saja atau teknologi saja, karena ada riset yang menyatakan juga bahwa ketika satu transformasi itu tidak secara holistik dilakukan tanpa memperhatikan bagaimana organisasi didesain, bagaimana workflow-nya, bagaimana budaya kerjanya, maka akan banyak sekali biaya-biaya tersembunyi yang akan membuat kaget di kedepannya gitu. Oh, kok bisa ya tidak sesuai dengan ekspektasi produktivitasnya? Karena yang diinstal cuma tools baru aja, tapi orangnya nggak berubah. Proses kerjanya tetap sama dan ada waktu di mana orang itu akan belajar teknologi baru gitu ya. Ada learning curve di sana yang tidak dijadikan pertimbangan ketika kita menginstal atau mengimplementasikan teknologi baru gitu. Dan cara bekerjanya masih tetap sama gitu. Itu akan punya dampak yang signifikan terhadap ekspektasi productivity sendiri gitu. Malah akan menurun produktivitasnya ketika tidak didukung oleh proses-proses lain di luar yang terlihat teknologi implementasi itu sendiri gitu. Nah, AI juga bisa meningkatkan GDP di seluruh dunia sekitar 7%. Jadi dengan harapan ekonomi akan menjadi lebih baik, tapi jika tidak dilakukan dengan investasi skill, itu akan menyebabkan banyak sekali ketimpangan karena banyak orang yang tidak akan siap bahwa mereka harus belajar skill baru yang sebelumnya tidak ada gitu ya. Nah, dampak sosial dan ketimpangan sosial sendiri juga menjadi highlight dari semua transformasi ini. Banyak riset yang menyampaikan bahwa AI sangat bisa membantu memperbaiki keselamatan kerja, memperpanjang usia produktif dan juga banyak inovasi-inovasi di area kesehatan. Tapi resiko mismatch-nya kian tinggi. Nah, ini masih ada kaitannya dengan upskilling tadi yang di atas ya gitu. Dan ada banyak sekali pihak yang juga menekankan penting untuk melakukan upskilling secara menyeluruh, tidak hanya parsial-parsial di satu bagian saja, tapi satu negara perlu benar-benar memikirkan strategi untuk upskilling fund dan juga jaring pengaman sosial, karena kalau seandainya tidak, inklusivitas akses kepada teknologi ini sendiri yang awalnya memang bisa dipakai oleh semua orang, malah jadinya ada ketimpangan gitu ya, akan hanya benefit untuk beberapa kalangan-kalangan saja. Oke, nah kaitannya tentang future of work, aku mau menyampaikan 2 poin penting tentang trust di sini dan akan terkait sekali dengan HR. Ini adalah salah satu research yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer, bukan salah satu, bahkan mungkin the only one trusted source terkait dengan trust metrik di seluruh dunia ya. Setiap tahun mereka melakukan research dan ini adalah hasil yang sudah dipublish di tahun 2025. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari semua profesi di dunia ini, scientists dan teachers adalah institutional leaders yang paling dipercaya oleh masyarakat. Ya, paling tinggi scientists dan juga teachers. Government leaders itu paling rendah. Level of trust-nya. Dengan kondisi global saat ini semakin relevan juga hasil dari trust index ini. Poin lain yang saya juga mau sampaikan tentang trust adalah dalam konteks bisnis atau private sector,
bisnis itu remain most trusted institution dibandingkan dengan institusi-institusi lain seperti NGO, government, dan juga media. Itu sangat bisa dipahami. Saya juga mau menekankan good news di sini. Di sebelah grafik di kanan kita bicara tentang negara-negara ya, perbandingan negara-negara yang juga disurvei di situ dengan level employee, level trust yang paling tinggi lah di masing-masing negara employee-nya. Dan kita perlu berbangga ya, teman-teman. Saya perlu highlight di sana, Indonesia adalah negara yang paling tinggi tingkat kepercayaannya dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Saya paham ada banyak hal yang pasti tidak perfect di negara kita, ada banyak hal yang perlu buat diimprove dan semuanya ada tagline kabur aja dulu Indonesia gelap dan sebagainya. Ya ada banyak hal yang saya yakin banyak perlu diimprove di Indonesia. Tapi menurut saya kita perlu berbangga bahwa ada banyak hal yang kita perlu syukuri sebagai Indonesia. Dan saya bicara dengan banyak orang dari berbagai macam profesi, dari berbagai negara, dan salah satu kesimpulan yang saya bisa dapat adalah Asia is the future. Masa depan itu ada di sini, di mana sektor ekonomi yang sangat berkembang gitu ya, terutama di ASEAN, Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Walaupun ada banyak sekali kekurangan, tapi ada banyak talent-talent dari luar yang ingin mendapatkan pekerjaan di Asia Tenggara, di Indonesia juga, karena growth dan ekonomi itu berkembangnya sekarang di sini gitu, dan orang-orang di seluruh dunia tahu itu, dan mereka bisa melihat bahwa potensi untuk mencari pekerjaan itu ada di sini gitu. Dan impact-nya menurut saya ada dua. Yang pertama, dalam konteks HR, dengan begitu banyak trust issue terhadap institusi di luar sana, peran business leaders dan juga HR profesional untuk bisa memanage trust level itu menjadi semakin tinggi, karena ekspektasi employee itu akan sangat mengerucut kepada manajemen, kepada HR-nya gitu, karena di luaran sana saya nggak bisa percaya yang lain-lain gitu. Jadi ekspektasi akan menjadi semakin tinggi tentang trust ke industri private atau bisnis, dan itu saya melihat menjadi opportunity yang baik sekali ketika kita mau melakukan transformasi, bagaimana kita melakukan proses komunikasi dan change management yang tepat, guna, dan baik kepada karyawan kita gitu ya, untuk bisa memahami penting nih untuk melakukan transformasi, tapi komunikasinya juga harus tepat gitu. Ini momentum yang bagus sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan memahami bahwa the future is here in Asia dan di Indonesia adalah persaingan akan menjadi semakin ketat ya gitu, bahwa akan ada banyak sekali profesi yang sama dengan kita, itu bukan cuma di Indonesia saja tapi dari negara-negara lain juga akan berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang sama. Jadi upskilling dan membuat diri kita itu relevan akan menjadi semakin penting gitu, karena semua matanya mengarahnya ke sini. Gitu. Nah, poin ketiga tentang upskilling under pressure. Sebelum saya bicara tentang bagaimana kita bisa membuat program-program untuk karyawan, saya akan mulai dari HR dulu gitu. Bagaimana kita bisa mengupskill diri kita. Nah, yang pertama, ketika kita bicara tentang AI dan teknologi, penting sekali untuk kita memahami yang namanya data. Jadi di HR sendiri ada banyak sekali data ya, data karyawan, data strukturnya macam-macam lah. Tapi benahi dulu struktur data di kita, karena itu akan menjadi tadi yang akan menjadi data yang dipakai untuk mentrain kalau mau bikin AI di internal people atau mau mendapatkan insight-insight baru. Tapi benahi dulu struktur data kita, garbage in, garbage out. Nah, penting juga untuk mengupskill diri kita sebagai HR di data literasi. Kita perlu paham angka kita, baik itu finansial maupun non-finansial ya. Contoh finansial ya pasti tentang HR budget dan sebagainya. Kalau yang non-finansial, jumlah karyawan kita berapa, turnover-nya berapa, dari sisi hiring, SLA hiring kita berapa gitu. Pelajari lebih dalam tentang people analytics, karena ini akan menjadi dasar kita untuk menginfluence
siapapun yang ada di internal gitu. Karena influence itu menjadi poin yang sangat penting ketika kita menjadi change agent untuk transformasi, termasuk bagaimana melakukan storytelling with data. Ya, bagaimana ketika kita udah tahu datanya, tapi caranya kita menjual data itu seperti apa? Bagaimana data visualisasi yang tepat, pakai grafik apa? Bagaimana caranya menyampaikan dengan baik sesuai dengan audiens ya. Dan AI dan teknologi literasi. Jadi ini saya sangat menyarankan setelah ini sangat mudah sekali untuk bisa menjadikan AI sebagai mentor kita gitu. Salah satu tips yang akan saya berikan adalah silakan di-train AI tools-nya mau pakai apapun itu dan minta mereka untuk menjadi persona tertentu. Personanya bisa jadi world class mentor di area career atau world class data scientist, dan minta mereka untuk mengajari satu hal ABCD. Buatkan saya learning plan dalam waktu 7 hari ke depan untuk belajar tentang topik ini misalnya gitu ya. Jadi berikan instruksi bahwa mereka menjadi persona tertentu, itu juga akan sangat membantu kita untuk belajar ya, ahli AI dan sebagainya untuk bisa belajar semua istilah-istilah AI fundamental dan bedanya Gen AI dengan AI seperti apa. Prompt engineering itu menjadi penting karena kalau enggak kita kayak ngomong sama tembok ya, kita harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan tools ini supaya kita bisa mendapatkan output yang sesuai gitu. Dan pelajari juga beberapa tools walaupun ini akan cepat sekali berubahnya, tapi palingnya yang relevan untuk kita bekerja atau secara personal. Kenapa untuk hal tertentu jangan pakai GPT versi 4o, tapi pakainya yang O3, atau kapan pakai ChatGPT atau Perplexity, Gemini, dan Cloud. Dan untuk HR sendiri, kalau kita mau melakukan sesuatu, mulailah dari project-project yang pain point-nya paling besar nih di tim kita. Di tim HR tuh paling susahnya di area mana sih? Mulailah di breakdown tugasnya dari sana dan bagaimana AI bisa membantu gitu. Jadi bantu diri kita sendiri untuk hal-hal yang paling susah atau paling ribet banget di area kita sendiri. Kita lakukan eksperimen kecil dan diukur impact-nya tuh kayak gimana. Misalnya, apakah sebelumnya mengerjakan satu hal dalam waktu 5 jam jadi berubah jadi cuma berapa menit misalnya. Itu kita bisa melihat impact-nya sedikit demi sedikit dari situ. Nah, dalam kaitannya ke program ke karyawan di luar, mungkin ada beberapa hal yang saya bisa memberikan referensi. Yang pertama tadi learning agility, ini penting sekali ya. Jadi akan banyak skill-skill yang kita ajarkan sekarang itu tidak akan terlalu berguna sebulan dari sekarang bahkan gitu. Jadi kita perlu memfokuskan untuk bagaimana mengajarkan karyawan kita, tim kita, skill belajar yang baik itu kayak apa. Teach people how to learn, bukan apa yang harus dipelajari. Karena akan banyak sekali hal yang berubah, itu yang perlu untuk dilakukan. Talent management dan change management, saya akan menyarankan untuk memulai program career counseling, karena karyawan perlu dipersiapkan mentalnya dari sekarang gitu. Jadi bukan kita spoon feeding atau kita suapin gitu ya, mau dikasih ini ya, kamu perlu kalau nggak jadi HR, kamu jadi ini aja, jadi itu. Kita perlu mengajarkan karyawan untuk mereka punya plan. Apa yang saya mau, skill saya apa, strength saya apa, kekurangan saya apa, kalau kondisi seperti ini apa yang harus saya plankan. Nah, ethics dan inklusivitas. Jadi ini juga sangat penting ya. Mulai program dan juga bekerja sama dengan beberapa stakeholders untuk membuat guideline tentang responsible AI dan juga governance di internal process dan juga culture gitu. Karena bagaimana memastikan bahwa data-data perusahaan itu juga tidak secara sembarangan di-share ke tools ini gitu. Itu perlu ada paling tidak guideline internal apa yang boleh dan apa yang tidak. Tentu HR tidak bisa bekerja sendiri ya. Ini perlu bergandengan tangan dengan baik itu tim legal kah, atau kalau ada risk team misalnya di sana dengan risk team, atau ada internal audit atau siapapun yang terkait dengan governance, itu perlu ada stakeholders management di sana untuk bisa kerja sama bareng. Yuk bareng-bareng bikin governance terkait dengan teknologi ini. Itu buat menghindari bias juga ya. Jangan sampai sembarangan menggunakan tools yang nantinya akan berdampak pada isu-isu etik dan inklusivitas gitu.
kemudian investasi secara strategis juga untuk skill-skills yang memang relevan ke depannya gitu. Memang salah satu reference di sini adalah World Economic Forum Future of Job Reports, tapi disesuaikan juga dengan kondisi di perusahaan masing-masing, mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu, tapi temanya menurut saya akan sangat-sangat similar terkait dengan tadi sempat dibahas mengenai emotional intelligence, ada kaitannya dengan talent management juga di sana. Kemudian problem solving, critical thinking itu akan tetap relevan ya. Bagaimana fokus untuk men-solve suatu problem bukan cuma pakai toolsnya sembarangan aja, tapi skills itu akan tetap relevan ke depannya. Dan juga teknologi literasi itu menjadi penting. Meredefinisi pelatihan dan mengintegrasikan dengan program reward juga. Jadi ada banyak program-program, bukan hal yang baru sebenarnya, tapi perlu secara strategis kita pilih mana yang sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Job shadowing, project based, sama internal gig platform atau talent mobility. Karena mungkin kondisi orang kalau seandainya mau belajar atau mau naik kelas bukan berarti pilihannya promosi saja, tapi bagaimana kita bisa menciptakan pilihan-pilihan di internal kalau memang ternyata dia masih tetap bekerja sebagai posisi A, kita buat fleksibilitas bahwa dia bisa mendapatkan poin ketika mengerjakan proyek di tempat lain misalnya gitu, atau dia dalam waktu 1 sampai dengan 3 bulan diberikan flexibility untuk report ke tim lain untuk mengerjakan satu mission tertentu misalnya gitu ya. Kita bisa list semua project-project yang ada di satu perusahaan, terus kita lelang ke tim misalnya siapa yang mau berkontribusi untuk ABCD. Jadi bukan berarti yang kita kasih kesempatan adalah internal job saja, tapi kadang-kadang internal job mungkin tidak banyak pilihannya, tapi bisa jadi fraction dari job atau dalam bentuk project di beberapa bulan itu sangat bisa menjadi pengalaman-pengalaman yang diberikan ke karyawan kita gitu ya, untuk bisa membuat lebih fleksibel, bukan cuma satu pekerjaan aja gitu di internal, tapi dalam bentuk project juga. Yang terakhir, karena yang namanya upskilling ini menjadi misi di seluruh dunia saat ini. Jadi ini juga merupakan satu kesempatan yang baik sekali untuk HR untuk bisa berkolaborasi di luar HR, termasuk di luar Indonesia juga. Jadi kita perlu pintar-pintar untuk melihat peluang program-program yang atau inisiatif-inisiatif yang sedang dilakukan oleh perusahaan lain yang sejenis dengan kita, atau konsultan-konsultan lain yang juga punya misi yang sama, kemudian program-program pemerintah atau dari NGO-NGO di luar negeri juga yang memiliki fund atau dana yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama gitu ya, bentuknya melalui digital talent scholarship, atau kita bisa tergabung dalam asosiasi industri, atau berbagai macam public private partnership yang kita bisa tap into gitu. Saya menyarankan World Economic Forum karena menurut saya ini juga merupakan salah satu wadah kolaborasi yang cantik antara banyak lini ya di seluruh dunia. Jadi HR perlu networknya bukan cuma sesama HR aja, tapi kita juga melihat peluang di beberapa institusi lain supaya kita bisa mendapatkan akses informasi yang paling simple, akses biaya atau fund misalnya, atau kita bisa terjun langsung dalam satu project bersama untuk berkolaborasi supaya sama-sama enak nih. Di satu sisi karyawan kita bisa mendapatkan akses untuk training baru atau pengalaman baru gitu. Salah satu contoh mungkin yang sedang kami lakukan, salah satu benua yang saat ini juga membutuhkan banyak talent itu adalah di Afrika ya. Jadi ada banyak negara-negara di sana yang memang membutuhkan talent-talent di area digital juga gitu. Sedangkan di kami membutuhkan satu wadah di mana karyawan kami bisa mendapatkan pengalaman kerja di luar Indonesia tanpa perlu resign ke perusahaan lain gitu, karena Dana kan tidak ada cabang, maksudnya ada di cabang di luar negeri gitu ya. Di beberapa company mungkin pro-nya punya cabang di beberapa negara, jadi career development-nya bisa diarahkan ke sana gitu. Tapi
Kita sempat membuat kerjasama dengan beberapa bank sentral di Afrika untuk beberapa proyek-proyek tertentu. Mereka membutuhkan talent sementara, dan dari tim kita juga membutuhkan exposure dan pengalaman baru bekerja di negara lain walaupun dengan cara remote. Culture baru gitu ya, itu bisa di-match-kan gitu. Jadi baik sekali untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman atau exposure-exposure seperti itu yang saya bisa sarankan tanpa perlu untuk, "Oh, minta budget lagi nih misalnya ke sini," gitu. Ya, untuk mencari peluang di luar perusahaan kita dan juga di luar eee, Indonesia. Demikian. Oke, itu mungkin sekian pemaparannya dari saya. Semoga berguna. Semoga masih ada waktu untuk berdiskusi juga ya, Mbak Pepi dan teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya, teman-teman. Let's keep learning together. Silakan kalau yang mau connect bisa connect ke LinkedIn saya juga nanti di link ini ya, atau bisa di-search juga nanti di LinkedIn. Happy to connect untuk teman-teman semua. Terima kasih kembali ke Mbak Pepi. Thank you. Thank you banget. Thank you banget Mbak Ami. Ya. Isinya keren banget. Mbak Ami tuh bisa bercerita tentang AI yang aku pikir tuh yang selama ini persepsi aku AI itu adalah jauh dari aku dan kemudian sangat tidak menarik gitu ya. Tapi dirimu tuh bisa menceritakannya menjadi sangat appealing. Maaf, dirimu masih mute? Nah, ya jadi Mbak Ami tuh bisa menceritakan AI segitu menariknya sehingga aku tuh pengen banget tahu lebih jauh lagi gitu, dan apa yang Mbak Ami ceritakan itu seru banget gitu, kayak nggak habis-habis. Ini kalau nggak karena waktu nih, kita masih terus lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya Mbak Ami, sudah ada pertanyaan pertama. Aku akan bacakan pertanyaan pertama. Nomor 1, tadi sempat disinggung tentang etika. Bagaimana memastikan pelatihan AI di organisasi juga menyertakan kesadaran etika, bukan hanya sisi teknis dan efisiensinya? Dari Iya. Dito. Oke, terima kasih Dito. Ada beberapa hal mungkin yang saya yakin untuk di masing-masing perusahaan biasanya kan kita udah punya baseline ya, kalau nggak dari code of conduct, itu pasti ada yang namanya peraturan perusahaan lah gitu. Jadi saya tidak menyarankan untuk membuat sesuatu yang sifatnya baru gitu. Cuma kita bisa memulai dari hal-hal yang universal, etika-etika universal yang relevan untuk di perusahaan kita gitu. Yang kalau saya bisa kasih contoh, mungkin etika universal itu adalah apa yang tidak boleh dilakukan terkait dengan data confidentiality misalnya ya gitu. Jadi nggak boleh tuh sembarangan kasih data orang terus dimasukkan ke dalam tools AI-nya gitu. Itu salah satu contoh terkait dengan data confidentiality, baik itu data confidentiality karyawan, data confidentiality customer, dan juga strategi-strategi perusahaan. Itu menurut aku hal yang basic sekali. Kemudian etika juga kaitannya dengan bias ya. Jadi penting untuk yang namanya membuat keputusan melalui AI itu perlu di-govern bagaimana keputusan itu dibuat. Penting untuk diberikan guidance juga yang namanya keputusan untuk promosi, keputusan untuk meng-hire satu kandidat gitu. Apakah itu hanya berdasarkan perbedaan poin 0,01 atau tetap ada yang namanya decision maker dari people. Nah, jadi mungkin aku bisa kasih dua hal yang universal. Yang pertama adalah tentang bagaimana data itu diolah, confidentiality data, dan bagaimana keputusan itu dibuat. Itu salah dua contoh yang cukup universal. Kalau mau mendapatkan contoh yang lain juga, mungkin aku juga merekomendasikan dua sumber. Baru-baru ini EU atau European Union itu sudah memulai untuk membuat AI governance undang-undangnya yang cukup komprehensif.
yang jadi referensi di Singapura juga ya gitu. Jadi ada beberapa framework yang menurut aku bisa dijadikan reference juga, pilar-pilar apa tentang etika-etika dalam menggunakan AI yang bisa dijadikan inspirasi juga sih. Mungkin itu jawabannya untuk Dito. Demikian Mbak Oke, Pepi. thank you Mbak. Thank you Mbak Ami. Baik. Oke, AI governance juga sudah mulai ada ya. It's really good. Iya. Oke, kita lanjut. Saya akan bacakan dari kolom Q&A nih, biar selang-seling. Ada beberapa yang sudah mengisi di form kita dan ada beberapa yang langsung menuliskan di Q&A. Saya akan bacakan di Q&A dari Anonymous. Pertanyaannya adalah, dengan dorongan AI membantu bekerja lebih cepat, kami karyawan atau saya secara khusus merasa beban saya semakin berat karena ekspektasi menjadi makin tinggi. Apakah ada saran atau strategi agar penggunaan AI justru membuat saya bekerja lebih sehat dan efisien? Oke, mungkin jawaban singkatnya adalah tidak semua pekerjaan dipakai buat AI gitu. Mungkin kalau jawaban ini ya, kalau saya bisa kebayang kalau setiap kali mau balas email pakai AI, semuanya pakai, jadi bikin pressure tersendiri gitu. Tapi poin di sini relevan banget. Jadi saran strategisnya adalah balik ke tadi poin mengenai pain point terbesar itu apa? Karena tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan AI sekarang gitu ya. Jadi kembali lagi, AI bukan magic tools yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Mulai dari pain point terbesar itu sebenarnya apa? Jadi secara strategis kita perlu menyeleksi permasalahan-permasalahan apa yang benar-benar lagi sangat membutuhkan solusi segera. Baru kemudian kita bisa pilih menggunakan tools yang mana dan apakah juga worth it menggunakan AI atau tidak gitu. Itu. Oke, demikian. thank you. Jadi fokus ke pain point terbesar ya Mbak Ami ya? Iya, jangan langsung ke AI-nya, tapi kadang-kadang permasalahan sehari-hari masalahnya adalah dengan ngobrol sih, bukan dengan pakai AI. Itu juga jadi nggak semuanya langsung semuanya pakai AI. Tapi saya memahami standar standar kerja memang pasti bakal semakin tinggi. Saya juga menyarankan untuk yang tadi, gunakan AI sebagai mentor. Ada prompt yang bisa dipakai. Coba act atau kamu adalah, kita memberikan instruksi, kamu adalah expert di area produktivitas dan karir coach. Berikan saya ide tentang ABCD misalnya untuk area produktivitas dan sebagainya. Itu bisa memberikan ide ya, tapi tetap keputusannya ada di kita. Kita perlu mikir, bukan AI yang memutuskan gitu. Tapi dari pengalaman itu bisa memberikan inspirasi sih juga. Kita yang perlu berpikir ya Mbak Ami. Iya, kita yang mutusin, yang mutusin gitu. Ntar dibilang kayak jamur ini bisa dimakan atau enggak, tiba-tiba kayak kita makan. Oke, thank you. Berikutnya ada pertanyaan dari formulir. Nah, pertanyaan nomor 2. Di kantor sekarang, saya merasa beberapa rekan kerja menjadi menutup diri karena takut idenya dicuri AI. Atau merasa AI bikin mereka terlihat tidak pintar. Bagaimana sebaiknya membangun budaya kolaboratif saat AI mulai masuk ke banyak sisi pekerjaan? Ini dari Oke. Ya, kebayang sih. Satu, kita perlu paham bahwa memang kita perlu paham dan belajar menerima untuk beberapa hal tertentu, kayak tadi ya, idea generation. Kalau untuk masalah kompetensi statistik dan sebagainya, ada pro dan cons di situ, tapi ada beberapa proses engineering atau coding yang memang bisa dilakukan lebih cepat dengan AI juga gitu. Di satu sisi kita perlu legowo menerima ada beberapa hal yang AI lebih cepat mengerjakannya daripada kita. Tapi poinnya adalah bagaimana kecepatan AI itu dikombinasikan dengan wisdom kita, dengan decision making kita, itu membuat kita menjadi lebih
lebih baik gitu. Kalau dibilang idenya dicuri oleh AI, sebenarnya ya ini perlu pemahaman mendalam ya. Saya percaya tidak ada yang baru di dunia ini karena semua orang itu pasti akan mencontoh dari orang lain. Kalau mau dilihat zaman-zaman artis di zaman dulu dibilang kok ini ide original, saya nggak percaya ide original itu adalah 100% original gitu, bahwa semua adalah copy dari yang lain gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu buat dibantu temannya untuk dipahami juga. Membangun budaya kolaboratif saat AI mulai masuk dari banyak sisi pekerjaan, penting untuk melibatkan karyawan dalam proses perubahan juga sih. Jadi beberapa program-program di mana karyawan itu turut serta dalam memberikan ide gimana ya caranya untuk belajar, itu penting. Salah satu contoh adalah ketika ada sukses story yang dilakukan oleh tim lain dengan menggunakan AI, kasih panggung mereka untuk menyampaikan itu ke semua karyawan gitu ya. Jadi ada showcase-nya gitu, ada dokter AI atau ada dokter AI atau ada siapa gitu yang memang cocok jadi champion. Mereka yang bicara dari karyawan, bukan cuma dari HR aja, bukan dari manajemen aja, tapi karyawan yang mengalami langsung pekerjaan mereka terbantu, kasih mereka panggung untuk bicara dan menginfluence rekan-rekannya gitu. Itu yang menurut aku juga sangat membantu melibatkan karyawan dalam proses perubahan sih. Demikian. Sip. Thank you Mbak Ami. Jadi kecepatan AI dikombinasikan dengan wisdomnya manusia ya. Jadi itu baru semakin lebih strong lagi. Oke, thank you. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari kolom Q&A. Dari Rasya Tania. Kak Ami mau tanya, 1. Di kampus teman-teman tuh hampir semua mengandalkan AI untuk memecahkan soal secara instan. Oh ya, kebayang. Jadi nggak pakai pikiran sendiri. Itu kan mematikan produktivitas manusia ya Kak. Bukan upskilling tapi malah degradasi kemampuan manusia. Di lapangan gitu Kak. Kemudian yang kedua, kata dosen pas ngajar, AI dan chat GPT itu hasil dari model bisnis tertentu. Jadi tujuannya cuan. Ada skenario behind the scene juga katanya. Emang kayaknya sih bantu di awal sih, tapi katanya harus hati-hati juga. Karena kalau kita mempercayakan sepenuhnya ke AI, ya kalau data algoritmanya benar, kalau analisa data salah kan bukan upskilling manusia, tapi degradasi lagi ya Kak. Terus bikin manusia jadi malas pakai kemampuannya. Kayak orang-orang pakai Google Map. Beberapa kena nyasar fatal tuh. Gimana menurut Kak Ami? Yang ketiga, kalau lihat dari sisi lain Kak, sebaiknya kita mikirnya AI untuk manusia atau manusia untuk AI ya Kak? Oke, ini pertanyaannya dari praktikal sampai filosofis ya. Aduh, rasa Tania ini. Thank you untuk pertanyaannya. Ya, saya paham untuk poin nomor 1 sama nomor 2. Kebetulan 2 orang tua saya juga adalah dosen dan bukan hal yang mudah untuk saya bisa menyampaikan ke mereka juga bahwa ada benefitnya dari teknologi. Saya juga mau mengingatkan zaman dahulu kala pas Google pertama kali ada, maksudnya nggak dahulu kala banget sih ya, seems like so long ago. Saya diingatkan dulu ketika Google itu muncul, ada resistensi juga di dunia akademis untuk menggunakan Google. Dan mahasiswa dibilang kayak the Google, kayak kamu nggak boleh pakai the Google itu. Dan kita lihat sekarang perkembangannya seperti apa gitu. Apakah ada efek beberapa orang jadi malas tadi? Again, saya akan kembali ke poin garbage in, garbage out. Ketika yang dipakai adalah hanya dapat hasil X, Y, Z, tanpa ada kreativitas dan critical thinking di sana, percayalah bahwa itu akan sangat merugikan. Gitu kan, merugikannya seperti apa? Karena critical thinkingnya juga jadinya tidak dilatih, dan kreativitasnya juga jadinya tidak dilatih. Dan tadi yang aku bilang, AI itu bukan untuk
melihat fakta ya gitu. Perlu kita yang melakukan cross checking dan model-model ini juga semakin diperbaharui juga untuk mengurangi halusinasi dan sebagainya. Saya juga rekomen untuk menggunakan tools tidak hanya satu, tapi yang dari beberapa rekomendasi sih ChatGPT sebenarnya juga bukan satu tools yang paling tepat untuk melakukan research gitu. Ada tools yang lain yang sebenarnya lebih bagus. Coba follow beberapa profesional-profesional di LinkedIn tentang data science yang previously pernah bekerja di contohnya Google ya, People Analytics atau data science yang pernah bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan yang bagus. Mereka sering melakukan penelitian dan biasanya punya background akademis juga, jadi mereka memberikan beberapa data-data empiris untuk menggunakan AI itu secara baik dan benar seperti apa gitu. Jadi based on research dan juga tidak menelan mentah-mentah semua proses AI itu sendiri gitu. Nah, bahkan ketika seorang dosen atau siapapun berbicara, itu juga perlu di cross check ya. Termasuk saya sendiri nih, teman-teman, saya melakukan beberapa research, tapi jangan ditelan semua mentah-mentah juga. Do your own research untuk benar-benar bisa memahami poin-poinnya. Jadi jangan oh ya juga, tapi dilatih critical thinkingnya gitu untuk bisa memahami satu topik dan juga pengalaman ya gitu. Kalau masalah pakai Google Maps sih sebenarnya bukan cuma eksklusif Google Maps ya, semua teknologi lah sebenarnya itu punya dua mata uang. Kalau dipakainya kayak gimana, kita terlalu dependable sama teknologi ya itu akan tidak berguna juga buat kita. Tapi apakah kita bilang bahwa saya nggak mau pakai teknologi sama sekali? Itu menurut saya tidak akan membantu kita juga sih. Jadi kembali kepada apa yang pengen kita capai, bagian mana yang kita perlu lakukan. Jadi lebih selektif gitu. Ada masa di mana saya benar-benar tidak mau melihat HP sama sekali atau bahkan tidak mau melihat konten digital sama sekali, tapi maunya pakai buku juga gitu ya. Karena itu penting untuk break from digital to sih gitu. Nah, untuk yang nomor 3, AI untuk manusia atau manusia untuk AI, ya Kak, saya ngeliatnya kesinambungan kali ya, karena yang membuat AI kan juga manusia, tapi tools ini membantu kita untuk menjadi lebih baik gitu. Manusia perlu tetap menjadi pusat dari semuanya, karena AI bukan Tuhan, manusia bukan Tuhan juga. Filosofis banget ya Mbak Pepi ya, pertanyaannya filosofis. Tapi segala sesuatu, mau itu teknologi, mau itu policy, mau itu undang-undang atau apapun itu perlu kembali demi kemaslahatan orang banyak sih. Menurut saya itu sih yang paling penting ya, gitu. Ya. Baik. Sip. Terima kasih Mbak Ami untuk pertanyaannya. Oke, masih ada. Oke, kita langsung ke yang tadi untuk yang nomor 3 dari kolom Q&A. Iya. Ini dari Anonymous Attendee, bagaimana HR bisa membantu karyawan merasa bahwa mereka sedang dilibatkan dalam perubahan dan bukannya sedang digeser diam-diam? Oke, libatkan karyawan, pilih beberapa champion atau culture agent yang kita bisa bilang informal leaders lah ya, dengan kita training mereka, kita ajak mereka untuk memahami AI itu seperti apa, dijadikan culture agent lah, intinya libatkan mereka dalam proses bagaimana caranya untuk melakukan program yang paling efektif untuk departemen A, departemen B kayak gimana gitu. So, banyak libatkan karyawan dalam proses how, tapi yang namanya why-nya itu perlu top down gitu. Budget itu juga perlu top down, tapi bagaimana caranya yang paling relevan itu libatkan mereka menjadi culture champion, libatkan mereka dalam proses bagaimana menyampaikan studi kasusnya, libatkan mereka untuk memapping pain point-nya di area mereka seperti apa. Ketika mereka membuat satu project yang berhasil, dikasih panggung juga untuk menyampaikan success story-nya untuk mengimplementasikan AI di areanya mereka sih, gitu.
ada social recognition juga. Paling itu dari pengalaman aku dan juga tim ya yang berguna. Oke, baik. Siap, thank you so much Mbak Ami. Nah, Thank you Mbak Pepi. Banyak sebenarnya ya pertanyaannya ya. Iya, cuman ini karena waktu, jadi kayaknya kita harus sudahi dulu untuk sesi Q&A-nya sampai di sini. Dan maka tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari peserta teman Bakudaya yang hadir pada malam hari ini. Dan sudah dijawab semuanya dengan ciamik sekali nih oleh Mbak Ami. Rasanya nggak pengen berakhir gitu karena pembahasan ini sangat menarik dan appealing banget. Mbak Ami tuh bisa menceritakannya dengan oke banget gitu bahwa si AI ini tuh benar-benar kayak teman dekat banget gitu loh Mbak Ami. Bukan anak intern ya, tapi dilatih jadi anak intern. Bayangin kayak punya anak intern yang luar biasa. Kita punya anak intern. Saya masih belajar juga sih Mbak Pepi. Jadi banyak ada tools-tools juga yang pasti bakalan berguna. Jadi kita fokus ke yang berguna aja ya tanpa tutup mata juga kalau memang ada resiko-resiko yang perlu dijaga sih gitu. Betul. Agree banget. Lebih baik kita fokus kepada hal positif, manfaat yang bisa kita petik, tapi tetap juga aware bahwa ada hal yang perlu kita waspadai juga. Gitu ya. Baik. Thank you so much Mbak Ami. Kita sudah sampai di akhir sesi dari talk show kita. Sekali lagi senang banget dan terima kasih banget untuk sharingnya Mbak Ami. Semoga Mbak Ami selalu sehat, sukses, sehingga lebih banyak lagi orang yang terinspirasi dengan sharingnya Mbak Ami. Thank you Mbak Pepi, you're always become a role model. Sukses selalu Mbak Pepi dan tim. Yes, thank you Mbak Ami. Thank you so much. Thank you so much semua teman-teman. Selamat belajar semua ya. Selamat malam. Selamat malam, thank you. Baik teman Bakudaya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam sesi talk show di mana kita sudah mendengarkan keynote speaker kita yang hebat dan juga sesi tanya jawab yang sangat inspiratif. 3 hal, sebenarnya banyak hal, saya sampai bingung mau mana yang mau kita bawa pulang, tapi rasanya hal yang buat saya cukup menarik dan mengena sekali dan bisa kita bawa pulang untuk bekal kita dalam keseharian kita menjalankan tugas-tugas kita. Yang pertama itu adalah kolaborasi manusia dan mesin. Jadi jangan sendiri-sendiri, tapi marilah kita berkolaborasi. Tadi kaitannya juga investasi in people sama investasi in technology. Itu harus balance, jadi tidak hanya install the technology, tapi juga install skills, redesign organisasinya, workflow-nya, budaya kerjanya, jadi secara komprehensif perlu dipikirkan. Itu satu yang perlu kita bawa pulang, benar-benar kolaborasi manusia dan mesin yang akrab sekali. Lalu kemudian, tadi lagi yang menarik adalah tentang trust, di mana peran HR untuk memanage trust itu memiliki peran yang sangat penting dan signifikan. Karena orang lebih banyak trust, karyawan lebih banyak percaya kepada bisnis, dan kemudian juga HR bisa berperan sebagai change agent dan berperan penting di dalam proses transformasi. Jadi peran HR sangat penting di sana. Kemudian yang ketiga adalah the future is here. Nggak kemana-mana lagi, the future is here. Maka upskilling sangat penting. Dan sebagai orang HR, mari kita start dari HR. Tadi caranya, detail-detailnya sudah diceritakan banyak secara praktis oleh Mbak Ami yang bisa kita petik, kita terapkan di tempat kita bekerja. Nah, itu tadi teman Bakudaya kita bisa bawa pulang ketiga hal tersebut, dan teman Bakudaya dimanapun teman Bakudaya berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya
akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Seru banget ya. Terima kasih Mbak Pepi. Thank you so much juga ke Mbak Ami dan untuk talk show-nya yang sangat seru. Nah, sekarang aku sudah saatnya untuk pamit dan aku kembalikan ke Mbak Reni ya. Thank you so much. Mohon pamit. Terima kasih Mbak Pepi. Teman Bakudaya, terima kasih sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar malam ini. AI for HR. Stay sharp, stay relevant. Saya sampaikan 3 informasi penting sebelum kita berpisah. Pertama, feedback form. Mohon kesediaannya mengisi formulir feedback setelah Zoom selesai atau bisa juga sekarang di Zoom chat ada linknya agar kami bisa menyelenggarakan webinar berikutnya dengan lebih baik lagi. Kedua, terkait sertifikat. Untuk yang menghendaki sertifikat kehadiran, silakan isi feedback form dan pastikan penulisan nama sudah sesuai. Dan yang ketiga, rekaman webinar. Jadi, rekaman webinar malam ini dapat diakses di kanal YouTube Bakudaya bersama dengan rekaman webinar-webinar sebelumnya. Ikuti juga Bakudaya di sosial media Instagram, LinkedIn, Facebook, dan juga TikTok. Semoga webinar malam ini bermanfaat untuk menambah wawasan teman Bakudaya semua. Saya Reni, mewakili seluruh tim Bakudaya yang bertugas malam ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Ami, narasumber yang sangat inspiratif malam ini, juga Mbak Pepi, moderator yang telah memandu dengan profesional dan hangat. Terima kasih sekali lagi atas energi dan inspirasi yang telah dibagikan. Dan tentu saja, apresiasi tulus kami untuk semua teman Bakudaya yang meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif. Terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaannya. Kami pamit, sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Terima kasih.